Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Bung Roni Pangemana, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ya. Saya dengar udah dari sini di studio dari jam 4 ya? Ya, dari. Berarti persiapannya matang ini. Ya. Persiapan matang ya. Tamu kita bukan orang baru ini, Bung Ropa. Bungkus. 5 kali kok ini. Saya baru sekali ini. Tunggu loh, ini pemirsa dan juga kita harus tahu bahwa kemarin ulang tahun Bungkus. Oh ya, terima kasih. Pengamat sepak bola Bungkus. Nah ini berulang tahun, kita berikan selamat Bung. Terima kasih, Om Bu. Terima kasih, Meropa. Barokah kalau kata orang bilang kan ya. Amin. Panjang umur. Amin. Terus setia juga memandu sepak bola tentunya. Dari ini 100 stasiun televisi. Back to back. Itu sampai ngebut itu supaya nyampe di sini. Oke, malam hari ini kita mau bicara review lah ya mengenai 2 pertandingan timnas senior dan juga U23 kita. Ini ya kado ulang tahun yang mungkin tidak terlalu bagus ya buat Bungkus ya. Karena Bungkus yang memandu pertandingan U23 kan saya perhatikan gitu kan. Betul. Tapi ternyata kita kalah dari Korea Selatan. Oke. Walaupun mau mandu tapi masih enak. Masih enak. Bungkus, secara umum ya Anda memandu pertandingan 2 kali 45 menit, mengikuti pertandingan U23 ya kan, pra Piala Asia ini. Oke, secara umum Anda melihatnya seperti apa? Kekurangan apa yang sangat terlihat di tim ini, Bung? Iya, sebetulnya bukan hanya di kualifikasi kemarin. Sebetulnya sejak AFF kemarin kita sudah melihat problem yang sama, kreativitas. Jadi tim ini bisa menguasai bola, bisa ngontrol lapangan tengah. Tapi ketika masuk sepertiga akhir pertahanan, mereka sering buntu gitu loh. Ketika menghadapi lawan yang bertahan dengan jumlah orang banyak, istilahnya parkir bus, mereka nggak tahu bagaimana cara memancing lawan keluar. Ketika mereka menghadapi lawan yang menutup sayap-sayap mereka nggak punya alternatif serangan dari lini tengah langsung ke depan. Jadi ibaratnya kalau kata orang sih serangannya template, jadi mudah dibaca. Yang kedua, serangannya template sehingga mudah diantisipasi, dan ketika menghadapi situasi buntu nggak ada plan B, plan C, plan D-nya gitu. Kalau tim itu kan selalu harus mempersiapkan diri menghadapi lawan manapun, ada kemungkinan lawan sudah tahu apa yang akan dilakukan dan mereka menyiapkan kontra strateginya. Ketika itu terjadi harus ada perubahan taktik berjalan dari plan E ke plan B, plan C dan seterusnya. Nah, yang saya lihat di tim U23 kemarin, kita kurang mampu mengubah situasi di lapangan ketika skenario A tidak berjalan. Oh gitu ya. Tapi Bungkus yakin pada waktu sebelum memandu itu, kita bisa menang? Terus terang enggak, waktu lawan Korea enggak. Waktu lawan Korea itu saya memang melihat di pertandingan sebelumnya kan ada lawan Makau, lawan Laos. Saya sudah melihat bahwa ada kecenderungan tim ini ketika menghadapi lawan yang bertahan seperti Laos di laga pertama itu kan kesulitan. Mereka seperti bingung. Sehingga akhirnya waktu lawan Laos itu kan mereka banyak eksekusi melalui tendangan dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan itu tidak terlalu efektif. Jadi kalau menghadapi lawan sekelas Laos, mereka tidak tahu solusi menghadapi pertahanan seperti itu. Apalagi menghadapi lawan yang defense sistemnya lebih bagus ya. Korea memiliki kemampuan itu, defense system yang lebih bagus, fisik yang lebih kuat, style of play yang juga lebih baik, system of play yang lebih rapi. Kita betul-betul kesulitan menghadapi lawan seperti itu. Dan menurut saya ini bukan hal baru karena saya sudah melihat itu sejak di Piala AFF. Sejak Piala AFF sudah terlihat. Iya. Dan yang paling mengkhawatirkan kan situasi di mana kita punya penguasaan bola bagus, tapi nggak bisa menghasilkan shot on target. Itu kan situasi yang menyedihkan. Waktu babak pertama kita penguasaan bola unggul 55% berbanding 45%. Ketika melawan Korea. Babak pertama kita unggul, tapi kita nggak bisa menciptakan shot on goal. Ada beberapa peluang, tapi tidak ada yang shot on goal ya. Oki punya peluang. Iya, jadi persoalan kreativitas itulah yang membuat tim ini ketika menghadapi lawan yang defense-nya bagus, nggak bisa membongkar. Lawan bahkan dengan sistem pertahanan yang tidak terlalu bagus, seperti Laos, yang lebih banyak strateginya menumpuk pemain, parkir bus, tetap juga kita nggak bisa bongkar. Nah itu saya pikir problem sepertiga akhir itu adalah persoalan yang harusnya dipecahkan dengan berbagai kombinasi. Nah kombinasi nggak kelihatan.
Jadi kalau ibaratnya kalau sepak bola gini, serangan dari sayap buntu kita main dari tengah, dari tengah buntu kita main long range shooting, kita main dengan bola-bola direct dari belakang nggak mempan, kita pancing mereka keluar. Kan harus banyak skenario-nya itu. Nah itu tidak terlihat kemarin, tidak muncul minimal. Kreativitas, pasti Bung Ropan sepakat dengan itu. Sangat sepakat. Karena memang itu sudah terlihat dari awal, bukan hanya dalam pertandingan. Mas Gus bilang dari Piala AFF juga itu. Dan saya pikir style dari situ akan berubah. Kan pelatih yang punya kewajiban itu untuk bisa mengubah. Tapi ternyata nggak ada sama sekali perubahan di situ. Kalau penguasaan bola tinggi ya udah tahu. Apalagi kita bermain di kandang, mestinya kan yang dipentingkan bagi kita. Menurut saya ya, bukan cuma soal penguasaan, tapi bagaimana kita bisa membuat gol. Itu kan yang paling penting. Iya betul. Percuma kita penguasaan bola yang tinggi mau sampai berapa puluh persen, tapi tidak bisa membuat gol, itu yang sulit. Dan mungkin gelandang-gelandang kita yang saya lihat kemarin itu tidak ada gelandang-gelandang yang bisa nahan bola, kecuali Sanadin Faris ya, itu masih oke lah. Tapi kalau yang kemarin Tony kan itu tipe petarung semua Mas ya. Tony, Robi misalnya di situ kan, Arkan Fikri kan, bukan sebagai orang yang bisa mengatur ritme permainan, tahan untuk bisain. Jadi itu yang menjadi kendala saya pikir. Sehingga bola-bola tidak sampai ke depan. Mau Jens Raven di sana atau hoki. Mungkin ada kalau waktu main lawan Laos saya lihat yang agak lebih oke bermain ya Rafael Struijk yang banyak masuk, yang lebih berani masuk. Tapi setelah itu kan agak menurun memang kelihatan. Justru lawan Korea, hoki agak enak tuh ketika diberikan kesempatan 2 kali di starting dia bermain lebih oke, tapi tetap memang kesulitan. Karena Bagus bilang tadi, memang tidak ada shot on target. Nah, itu yang membuat, karena memang nggak ada ruang sama sekali buat pemain-pemain kita. Lawan dengan Laos aja kita ada kebuntuan di sana, tidak cerdas pemain-pemain bagaimana untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam, apalagi lawan dengan Korea kan. Lawan Korea kemarin itu memang kelihatan. Kalau dari segi kualitas memang Korea masih di atas kita Mas ya. Itu harus diakui. Coach Jeras mengatakan bahwa memang persiapannya sangat pendek. Ya kan? Sangat tidak ada uji coba juga. Iya, begini. Harus dibedakan antara tim nasional U23 dengan timnas U20 dan 17. Kalau jenjang tim nasional kan 17, 20, 23 senior. Nah, 23 dan senior itu adalah timnas yang diisi pemain-pemain yang sudah ikut kompetisi liga. Kalau 20, 17 umumnya belum berkompetisi secara reguler. Apalagi di Indonesia nggak ada kompetisi yang bagus di usia muda. Nah karena itu kalau untuk timnas U17, U20, saya setuju memang harus TC. Karena mereka nggak punya kompetisi. Jadi pelatih kalau nggak ada kompetisi kan susah untuk membentuk permainan. Pelatih juga tidak tahu betul kemampuan pemain karena nggak ada ajang untuk melihatnya. Tapi kalau U23, pemain-pemain ini rata-rata sudah main di liga. Arkan pemain utama di Arema. Kakang pemain utama di Persib di posisi bek kanan. Ferrari main di Bayangkara. Ini pemain-pemain yang sudah main di liga. Jadi kalau minta TC kurang tepat. Karena pemain ini sudah main di liga. Jangan lupa juga, mereka ini sudah statusnya pemain profesional yang dikontrak, yang punya kewajiban terhadap klub. Digaji oleh klub, mereka harus berkontribusi pada klub. Karena itu kalau tuntutannya adalah TC, nggak cocok buat U23. Kecuali misalkan TC untuk Olimpiade nih, kita udah lolos Olimpiade nih, kita mau main di Olimpiade, TC oke. Tapi kalau dalam kompetisi berjalan, nggak bisa, harus ngikutin ritme yang namanya FIFA Matchday. Ada FIFA Matchday, ada jendelanya, di situ mereka main 2 kali. Ya persiapan seminggu tuh natural kalau di kompetisi, di level internasional ya. Timnas senior pun kan sama. Kalau mau FIFA Matchday itu kan paling sempat mengumpulkan pemain kan paling 2-3 hari pertandingan pertama, 2-3 hari berikutnya pertandingan kedua, habis itu pemain pulang lagi. Cuma punya waktu kurang lebih seminggu. Lain kalau misalkan pertandingannya digelar saat kompetisi sudah selesai. Misalnya akhir Mei atau Juni, itu kan memang kompetisi sudah selesai, pemain punya waktu. Tapi kalau kita mengharapkan pemain U23 harus TC juga, ya kita akan sulit mendapatkan ruang itu. Karena mereka sudah pemain senior, pemain profesional di klubnya. Kalau kita lihat starting line up, ya Bung Ropan ya, yang tadi yang Bung Kusnandi bilang bahwa memang harus karena punya jam terbang yang banyak. Itu sudah terlihat kah? Untuk starting line up ya, ada Doni, ada Arkan Fikri, ya kan, ada Kadek segala. Itu semua mendapatkan jam yang cukup banyak di klubnya. Kadek kan di Bali, ya. Tony Firmansyah tuh di Persibaya, main terus. Tony Firmansyah, Tata kan, juga di Persibaya. Jadi rata-rata mereka sudah terbiasa bermain di klub. Ya, bahkan ada beberapa pemain yang di zaman STY juga ikut, ya. Doni Tri, Arkan Fikri, Ferrari, ya Mas. Itu sudah
di zaman U23 sebelumnya. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi kalau bilang untuk perlu tes jangka panjang, seperti Mas Kus bilang, memang nggak terlalu ini ya kalau untuk dipakai karena mereka bermain di klub. Tapi memang kalau bisa dilihat Vandenberg ini kan belum pernah menangani tim U23. Ya itu masalahnya dari Vandenberg. Jadi dia baru di Indonesia, kemudian dia ditunjuk sebagai di akademi mungkin Mas ya sebelumnya. Tapi kalau untuk U23 dia belum. Jadi ketika pegang ini dikasih target. Jadi memang dia sulit. Makanya bilang itu ketika plan A nggak jalan, sebenarnya ada plan B kan. Plan B itu yang dia tidak mampu lakukan. Sebenarnya harus belajar banyak dari kegagalan kita di AFF. Kemudian kita bisa belajar. Kan sudah dapat 2 kesempatan. Tuan rumah semua. AFF tuan rumah kita gagal. Itu kan targetnya harus juara. Sudah di Jakarta, sudah di Jawa Timur. Dan kita dapat jatah itu, kita gagal lagi. Jadi makanya beralasan kalau dia dievaluasi. Karena itu, seorang pelatih kan harus punya plan A, plan B, plan C. Kalau tidak jalan satu ini, ya main dengan plan Bagus, waktu lawan Korea, kan kita cukup dikagetkan juga dengan pemilihan pemainnya. Tata menjadi satu line up ya. Lalu ada Kadek, ada Dion main situ kan. Raihan juga, yang tadi Bung Ropan bilang, Zainadin juga main. Karena pada waktu melawan Macau tampil bagus. 1 gol 1 assist. Bung Ropan yakin sekali. Oke, terbukti. Tapi secara umum dari 11 pemain yang dipasang ini bagaimana, Bu? Melawan Korea loh. Iya, jadi saya melihat kecenderungan begini. Pertandingan pertama, kedua, ketiga itu tidak ada konsistensi. Tidak ada konsistensi. Memang di turnamen seperti itu dengan jeda hanya 3-4 hari memang perlu rotasi. Itu oke lah itu. Tapi persoalannya harus ada konsistensi. Jadi istilahnya ada kerangka tim yang dipertahankan dan kerangka tim itulah yang akan membangun sistem permainan yang akan menjadi tulang punggung tim. Nah, saya melihat itu tidak terjadi. Coach Vandenberg kalau menurut saya mungkin benar dia tidak terlalu mengenali pemainnya, tidak terlalu mengenal pemain secara keseluruhan. Jadi karakternya Ferrari seperti ini, karakternya Kadek Ariel begini, jadi itu yang membuatnya kemudian dari satu pertandingan ke yang pertandingan berikutnya, ke yang berikutnya itu nggak punya kesinambungan formasi, kesinambungan skema. Bahkan kalau mau jujur nggak ada kesinambungan system of play. Saya sudah melihat waktu di Piala AFF itu dia kebingungan sekali ketika kehilangan Arhan Fikri. Betul kebingungan karena cedera. Itu dia mencoba memainkan Donitri sebagai playmaker. Dia mencoba memainkan Hanan juga nggak jalan semua. Ya oke lah, mungkin dia bisa beralasan bahwa materi pemainnya memang tidak sekuat waktu STY ya, di mana waktu itu ada Ivar Jenner dan sebagainya. Tapi kan setiap kelompok usia muda itu kan memang akan selalu ada pergantian. Usia muda itu nggak beda dengan senior. Kalau senior itu sekarang dengan 3-4 tahun lalu mungkin bisa sama. Tapi kalau kelompok umur pasti akan berubah terus. Karena pemain bertambah umurnya keluar dari kelompok usia itu. Jadi sebetulnya nggak bisa mengandalkan argumen bahwa pemainnya berbeda. Harus berbeda memang setiap saat. Nah, Thailand Korea yang sekarang pun berbeda dengan Korea yang 2 tahun yang lalu. Jadi memang berubah setiap saat. Nah, itulah sebabnya makanya saya bilang Coach Vandenberg kalau menurut saya mungkin terlalu cepat diberi kepercayaan menangani tim U23 pada saat dia belum terlalu memahami kultur sepak bola Indonesia. Oke, bungkus saya stop dulu. Bung Ropan, kita break dulu ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita yakin pada waktu sebelum pertandingan Raven pasti main, harus dimainkan. Karena walaupun dia kurang berkembang di pertandingan sebelumnya, tapi dengan postur tingginya, butuh dia ya, memang. Pasti pemain Korea agak perhatian ke dia. Bisa mengganggu konsentrasi. Kenapa hoki terus? Ini kan pertanyaan banyak orang ini, Bung Ropan. Ya banyak yang menanyakan itu. Selalu ada hoki yang bisa dimainkan ya. Tapi itu selera pelatih. Dia yang lebih tahu tentunya untuk bisa memainkan itu. Walaupun memang masa kita bisa melihat bahwa Raven dong kalau bisa memang untuk dimainkan. Cuma memang agak ya di terakhir lawan Korea dia lebih oke. Tapi kan kita tetap butuh seorang Raven. Apalagi kalau kombinasi dia yang Rafael Struijk Mas ya, itu akan lebih bagus. Tapi di kanan sebenarnya Raihan Hanan bukan seorang pemain sayap kanan sebenarnya. Ya, dia lebih cocok bermain di gelandang menyerang. Itu kan jauh lebih bagus. Makanya ketika kita tidak punya Detan, tidak dipanggil, saya juga kaget.
mungkin karena pelatih melihat bahwa Detan mungkin di Piala AFF itu tidak berkembang dengan baik sehingga di pertandingan sekarang di kualifikasi U23 ini dia tidak mendapatkan tempat. Padahal ini pemain bagus Mas ya. Iya. Dari PSM. Tapi ya itulah, kita sebenarnya kan butuh seorang pemain yang leader di situ, tapi kita nggak punya di U23 ini. Kalau ada Lino mungkin beda. Kalau ada dia, ya mungkin dia bisa nahan bola, bisa ngatur, ya karena teknik bagus, skill oke lah. Untuk bisa passing juga, kita butuh itu kan seorang pemain yang bisa ngatur. Atau di belakang kita ada Yasin Hapner, tapi kan tetap sudah dipanggil di tim senior. Mereka sudah, dan Hapner sudah bilang bahwa dia bukan untuk U23. Iya. Dia lebih itu ke tim senior. Kalau mau lihat juga dari pemain-pemain ini, sebenarnya saya pikir bisa kita untuk bersaing untuk bisa menjadi juara sebenarnya di grup. Tapi tergantung dari pelatih juga. Ya kan dengan Korea 1-0 saja kan. Sebenarnya bisa. Kesalahan kita itu di pertandingan pertama itu yang bikin kita gagal. Nah, ini biang kerok nih. Iya, bukan lawan kita jangan melihat di Korea. Iya. Kan di awal itu kita sudah hitung. Betul. Sudah diuntungkan dengan jadwal main di kandang. Dengan 2 jadwal pertama yang secara itu harus menang. Harus menang. Sudah pasti 6 poin. Kalau kita dapat 6 poin beda Mas. Iya, persaingan runner-up masih terbuka. Artinya draw juga dengan Korea terakhir kan 7. Iya. Artinya ini bagus. Tapi ketika kita 0-0 dengan Laos sementara Korea bisa menang 7. Kan itu yang menjadi masalah buat kita. Padahal kita butuh 1-0 aja kan enak. Yang penting judulnya menang. 3 poin itu yang perlu kita ambil. Nah, setelah lawan Laos ketika kita gagal di situ sebenarnya masalahnya itu di situ, problemnya di situ. Skenarionya berantakan setelah kita sama Laos draw. Karena kita memang sudah pasti Laos kita ambil di situ, Boy. Sehingga hilang kesempatan untuk bisa lolos. Padahal peluang kita lolos dengan pemain ini aja tanpa Lino sebenarnya, tanpa Yasin Hapner kita bisa. Iya, bungkus soal Raven juga pertanyaan yang sama. Iya, ini memang menarik karena menurut saya Raven ini sebetulnya memang belum terlalu matang ya. Iya. Raven ini kan di level profesional baru tahun ini main di Bali ya. Pemain seperti itu memang akan ada up and down-nya. Jadi pada saat dia diharapkan dia tidak perform. Pada saat timnya justru bermain biasa, dia muncul luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Pemain seperti ini up and down. Saya bisa paham karena Raven ini masih minim pengalaman. Nah, maksud saya kalau pelatih kan sudah tahu nih, dia punya persoalan terbatas di posisi striker. Iya. Dia tidak punya striker murni karena Mauro ternyata tidak bisa mengejar target waktu ya. Karena itu tentu harus dipikirkan cara main dengan tanpa striker. Saya tidak membandingkan dengan pelatih sebelumnya misalnya. Pelatih sebelumnya juga punya problem dengan tidak punya striker nomor 9. Tapi dia bisa menyulap Rafa jadi seorang striker yang tetap agresif. Walaupun dia bukan nomor 9 murni. Nah, jadi kan itu. Jadi saya bilang tadi, pelatih itu harus punya skenario A, B, C. Kalau sistem of play begini mentok, lalu alternatifnya apa? Dia tidak punya striker nomor 9 yang natural, yang betul-betul nomor 9. Kalau gitu dia main tanpa striker, false 9 misalnya. Atau dia bermain dengan striker nomor 9, tapi dia tidak stay di kotak penalti. Keluar masuk seperti Rafa di awal-awal karirnya bersama timnas senior. Kan harus dicari solusi itu. Nah, itulah yang menurut saya tidak terlihat di timnas U23 kita kemarin. Tetap dengan skenario yang sama dipaksakan, tapi tidak ada hasilnya gitu loh. Sehingga akhirnya terjadi kebuntuan, ujungnya 0 shot on target. Itu kan bagi timnas dengan materi pemain seperti Rafa Strike, Hoki Caraka, itu kan dalam tanda petik agak sedikit membebani gitu loh. Kok pemain dengan kualitas seperti itu kita nggak bisa shot on target sama sekali. Kalau saya balik lagi mengatakan itu tadi, Coach Van den Berg sepertinya tidak terlalu mengenali kemampuan pemain ini. Sehingga karakter pemain semuanya seperti apa, kelebihannya Hoki apa, kelebihannya Ravan apa, kelebihannya Strike apa, sehingga akhirnya skenario-nya itu tidak bisa memaksimalkan potensi pemain. Yang saya juga kaget kan, pemain sekelas Ferrari nggak dapat tempat juga gitu loh. Sekelas Ferrari, padahal sebelumnya dia kapten tim kan. Apakah memang Ferrari-nya yang sedang menurun? Oke, mungkin dia sedang menurun. Tapi dengan jam terbang Ferrari bersama timnas senior yang begitu panjang, lebih panjang dibanding Kadek Arel, lebih panjang dibanding Dion Mark, lebih panjang dibanding Kakang. Kalau saya sebagai pelatih, saya akan sayang itu tidak memanfaatkan Ferrari. Ini kalau dalam pandangan saya ya. Meskipun tentu semua akan bergantung pada kondisi ya. Pelatih tahulah dalam latihan apakah dia juga cedera atau enggak, pelatih yang tahu. Tapi lepas dari semua itu, saya akan sangat sayang tidak memanfaatkan pemain sekelas Ferrari karena kualitas pengalamannya sangat banyak gitu. Iya. Kita kebobolan di menit-menit agak awal ya. Iya. Menit 6 kalau kita lihat memang kesalahan pemain kita yang membebaskan wingback malah yang buat gol kan. Wingback yang buat gol, Bung Ropan.
Jadi memang selebihnya kita mampu meladeni Korea. Artinya kesalahan kecil saja bisa sangat fatal, Bung Ropan. Sebenarnya tidak perlu terjadi gol kalau saya lihat ya. Itu serangan dari sayap, kemudian pemain ini berdiri sebenarnya, tapi agak bebas. Tidak ada pemain dekat. Padahal kita ada 5 pemain di situ. 5 pemain ada di 5 kotak pemain itu. kita situ, tapi dia berdiri sendiri bebas ketika mendapat umpan, dia langsung syuting di situ. Pemain-pemain kita yang telat karena memang jaraknya jauh, tapi dia berada di kotak kecil itu, bayangin. Tapi itu terjadi 2 kali beruntun loh peluangnya itu. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil dieksekusi. Artinya apa? Di awal kita panik. Makanya saya bilang tadi, kalau saya pastikan pemain yang saya turunkan di pertandingan krusial seperti itu yang berpengalaman. Ya Ferrari dong. Salah satunya Ferrari. Iya, kalau bicara itu Ferrari kan lebih pengalaman. Sudah tahu ngalamin lawan Korea sebelumnya kan. Dan bola-bola panjang, Boy tahu sendiri kan, Mas Gus, kalau bagaimana Ferrari kasih bola panjang ke depan kalau dia bisa kontrol itu. Malah yang menarik juga ini, waktu kita buntu nih nggak bisa nyetak gol, feeling saya tuh mengatakan masuk ini Ferrari, jadiin dia striker, duel bola-bola atas. Nggak juga. Ketika di hampir selesai babak kita kan kedua. sudah ketinggalan 0-1 dan kita harus menang. Iya. Kalau saya nggak ada pilihan, saya masukin Ferrari. Saya suruh dia di dalam kotak penalti, dia duel bola-bola atas. Dia kan Itu kan terjadi ketika kita melawan Vietnam. AFF. Iya. Kadek bisa ke depan. Iya. Ya memang harus melakukan Memang harus itu. ada plan A, plan B, plan C ya kan. Iya. Nah kalau kayak kemarin gitu terus kan jadi monoton, bisa dibaca. Jadi lakukan sesuatu yang tidak terduga oleh lawan. Korea kan nggak tahu bahwa kita bisa memainkan Ferrari sebagai striker, Kadek Ariel sebagai striker. Dorong aja semua ke depan. Mas masih ingat nggak waktu SD pegang di tim senior kita di Piala Asia lawan Australia Iya. di babak kedua kan Elkan Bagot dia kasih masuk ke sana, kan? Untuk dia dorong untuk antisipasi bola-bola atas kan. Iya. Jadi kan memang ada plan dia yang dia harus lakukan. Istilahnya harus ada sesuatu yang luar biasa ketika situasi membutuhkan sesuatu yang luar biasa itu. Kalau kita udah ketinggalan, nggak ada pilihan, masa kita main tetap normal begitu aja. Harus ada perubahan besar, harus ada kejutan. Berarti memang buntu saat itu ya. Iya, dan ya kalau kita imbang juga nggak bisa bikin apa-apa juga. Katakan kita 0-0, Korea kan lebih enjoy bermain. Iya. Ketika mereka sudah menang dapat 6 poin, mereka cukup imbang dengan kita untuk bisa lolos. Kita itu dibutuhkan harus menang dalam pertandingan terakhir itu. Ketika kita draw dengan Laos, tapi kembali dari taktik strategi dari seorang pelatih kan. Bagaimana dia bisa menempatkan starting 11 yang benar, dan memang Mas Gus bilang berganti-ganti terus kan, apalagi di belakang. Ya, kita lihat itu. Tiba-tiba ada Dion dengan Kakang bermain di bek tengah, ya kan? Kemudian ada bergantian, ada Kadek main. Jadi memang selalu berbeda. Bukan itu haram ya, Bung? Bukan. Tapi memang yang pertama seperti yang saya bilang tadi, memang dalam situasi turnamen seperti ini itu akan selalu ada rotasi. Tapi platformnya itu, sistem offline itu tetap terjaga. Nah kemarin itu kan kita, yang paling saya tidak paham itu kenapa kita memainkan seorang bek kiri dengan kaki kidal di posisi bek kanan yang membuat dia Mikael Tata tuh bingung terus karena posisinya dia selalu dapat bola dia harus ke kiri, dia harus ambil bola muter dulu karena dia kaki kiri gitu kaki loh. kiri. Dan itu akhirnya kan disadari babak kedua baru diganti. Kan itu jadi wasting time gitu. Kenapa nggak sejak awal aja misalkan dipasang pemain dengan karakter bertahan yang kuat di sana, ada Buffon misalnya. Ada Buffon sana. Kakang juga menurut saya nggak jelek juga mainnya gitu. Di kanan. Iya. Oh iya, Kakang memang harus sering bermain di kanan dia dikasih bal. Oke Bung Ropan, kita menatap ke depan sekarang. Selesai U23 sudah terjadi SEA Games di depan. Bulan Desember. Dan juga materinya banyak pemain dari yang sekarang ini kan, Bung. Apakah yang Bung dengar Gerrard masih tetap memegang ini atau masih ada pilihan lain, Bung? Saya pikir enggak. Dia nggak akan pegang. Menurut saya ya. Iya. Kan belum diumumkan, belum resmi siapa yang akan pegang, tapi kayaknya enggak dia. Dan dia sudah pernah bilang kan waktu di Piala AFF selesai bahwa saya tidak akan pegang tim SEA Games. Dia akan fokus di tim U23 kualifikasi yang di Sidoarjo kemarin baru selesai. Karena itu kan tugasnya untuk meloloskan tim kita kan. Dan akhirnya gagal. Jadi ya harus ada evaluasi untuk Gerald ini, Vandenberg. Dan itu kan urusan bagi Alexander Swiers ya sebagai Nirtek katanya kata ketua. Nah untuk melangkah ke SEA Games saya pikir pemain ini kan SEA Games ini kan U22 sebenarnya kan. Bukan U23, U22. Jadi ya harus lebih muda ya. Mungkin Rafael masih bisa bermain. Ya Dion masih bisa bermain. Cuma masalahnya juga kenapa tim Guy Evans lagi oke kok nggak dipanggil. Padahal dia kan sudah naturalisasi, buat apa? Dan dia sebelum bermain di U23 di Sidoarjo, dia itu bermain dengan FC Emmen di kasta kedua dan dia oke, tapi kemudian dia tidak dipanggil. Kalau ada dia opsi di kiri kan bagus dengan tim Guy Evans. Kan jauh lebih bagus. Tapi kalau bicara dengan SEA Games belum tahu siapa yang akan menangani dan pemain-pemain sebagian besar oke. Yang tampil di ini akan oke.
yang dia masih 22 atau 21 pasti akan masuk. Akan diambil. Tapi semua tergantung PSSI untuk mengumumkan siapa yang akan. Itu juara bertahan loh. Medali emas setelah 32 tahun. Coach Indra, mungkin Coach Is juga akan masuk karena saya dengar ya hanya selentingan Is mungkin akan pegang. Nggak tahu apa benar Pak ini. Mungkin Is akan pegang karena dia pernah menangani tim ini yang sukses, bisa aja dikembalikan ke dia. Dan mungkin ya tangan dia lebih cocok lah untuk tim muda. Kalau menurut tim Maskus, kalau Maskus sudah ketawa, kalau dia sudah tersenyum berarti itu kayaknya itulah orangnya berarti kan. Kita tanya aja dulu. Enggak maksudnya begini. Menangani tim usia muda itu beda dengan menangani tim senior. Jelas, itu yang Jadi dalam menangani tim usia muda salah satu yang penting itu kan komunikasi dengan pemain, psikologi, kemampuan memahami, menyelami psikologi pemain. Nah, tidak cukup pelatihnya itu punya track record bagus, CV bagus. Kalau dia tidak punya kemampuan menyelami pemain, dekat dengan pemain, kadang-kadang pemain usia muda itu yang paling penting itu bukan yang namanya strategi, tapi bagaimana dia dekat dengan pemain, mampu memotivasi. Kadang-kadang ya. Jadi pelatihnya itu tidak hanya berperan sebagai pelatih, tapi harus bisa menjadi ayah bagi pemain. Nah ini di kita U23 ini masih seperti itu. U23, U20 terutama U17 dan 20 ya. U23 sebetulnya sudah agak ini tapi masih diperlukan. Nah makanya saya menganggap Vandenberg ini belum terlalu kenal dengan sepak bola Indonesia. Baiknya jangan dikasih tim usia muda. Membantu Kluivert di senior itu udah paling bagus sebetulnya. Kalau dia sudah setahun, 2 tahun, sudah banyak kenal, sudah banyak kultur, mungkin dia juga akan sukses di U23. Mungkin ya, tapi sekarang tampaknya terlalu cepat bagi dia. Bukan hanya Vandenberg, kalaupun dikasih ke Daniel Lanzat, kalaupun dikasih ke yang lain, mungkin juga akan punya persoalan sama. Alec Pastur juga belum tentu bisa juga. Jadi kasih aja kalau tim usia muda tuh ke pelatih kita yang sudah paham budaya sepak bola Indonesia, sudah kenal nih anak ini satu persatu gitu. Cuma memang pelatihnya harus berkualitas juga, yang punya track record bagus, yang punya CV bagus. Ya memang kalau melihat semua itu kan nama yang paling cocok siapa lagi kalau bukan Coach Indra gitu kan. Oke, kita stop di Coach Indra. Kita break dulu. Setelah itu kita akan kembali di Sportcast Nusantara TV. Sportcast Nusantara TV. Coach Indra ya, saya agak terpancing lagi untuk sedikit membahas. Makanya begitu saya bilang tadi kan senyum-senyum kan, Mas Coach. Betul. Ya, tinggal diterusin aja, Bang. Tadi kan sempat kepotong, Boy. Berarti Coach Indra tuh sudah setaraf dengan Polosin. Kalau untuk menangani tim usia muda di level SEA Games ya, dia sudah sampai di situ dan dia paham betul. Dia menghadapi lawan Thailand, menghadapi Vietnam tuh dia udah sangat paham istilahnya. Dia sudah tidak hanya kenal ABC-nya, tapi di dalam A-nya tuh ada apa, di dalam B-nya ada apa, dia udah tahu semua. Makanya kalau menurut saya untuk level usia muda, entah itu 23, 20, apalagi kalau untuk ukuran Asia Tenggara SEA Games itu udahlah kasih dia. Emang dia habitatnya di situ. Nah, itu. Tapi kalau untuk habitatnya itu paling garis bawahi. Paling cocok lah dia di situ. Gitu Bung Roben. Iya, dan dia kan mengenal semua Arkan Fikri, Donitri, Ferrari. Emang dia bina dulu kan. Yang itu dia sukses di AFF U19, juara. Boy, jadi dia bawa tim ini lolos ke Piala Asia walaupun itu gagal, kawas di Cina. Jadi memang cocok untuk Coach Indra bermain di U23, U20 di situ. Jadi memang pas. Apalagi untuk SEA Games kan. Orang paling cocok kalau mau dibilang apapun itu adalah Coach Is. Kalau bicara untuk SEA Games. SEA Games. Level SEA Games. Dan ini kalau dia juara kan harus bilang back to back tuh. Back to back. Oh iya, belum pernah ada dalam sejarah itu. Seorang pelatih yang melakukan sejarah di Indonesia. Back to back melakukan ini. Dan sebagian juga yang sukses di SEA Games sebelumnya kan ada. Yang dia tahu, yang bisa dibawa lagi. Dan dia benar, dia mengenal karakter semua pemain-pemain ini. Coach Is. Jadi dia paham benar. Jadi pas lah kalau dia berada di tim ini. Nama lain nggak ada Bung selain Coach Is? Ya, dari lokal ya? Jadi sebenarnya ada Mas ya. Jadi kalau kita lihat konsep kesinambungan penanganan tim nasional itu memang biasanya dari senior itu kan ke bawah sampai ke U17 itu biasanya memiliki mazhab yang sama gitu kan. Jadi karena kita seniornya mazhabnya Belanda, memang maunya Belanda semua ke bawah. Tapi yang juga tidak boleh diabaikan bahwa sepak bola itu bukan cuma soal taktik, bukan cuma soal strategi ya. Tapi juga ada soal psikologis, soal mentalitas. Dan itu yang tampaknya belum didapat oleh
pelatih-pelatih yang kita datangkan dari Belanda itu. Makanya saya sih menganggap ya kita lupakan dulu keinginan untuk membangun struktur yang berjenjang dari 17 sampai senior itu, kita lupakan dulu, perlahan-lahan kita terapkan. Sekarang berikan kesempatan kepada orang yang sudah mengenali karakter pemain, karena level U20 ke bawah, 23 ke bawah tuh masih butuh itu. Dan kalau kita masih pengen juara di SEA Games, ya udah kasih ke orang yang sudah berpengalaman di situ. Kecuali kalau kita menjadikan SEA Games ini sekedar batu loncatan misalnya. Target kita emas lagi dong. Iya dong. Emas, back to back. Iyalah. Oke, ini karena Bungkus sudah mazhab Belanda senior. Kita langsung ke tim senior lah. Kita ngomong tim senior, Bung Ropan. Tim senior Belanda banget kan permainannya kalau kita lihat kemarin lawan Taiwan, Cina Taipei, dan juga lawan Lebanon. Bagaimana, Bung? Ya kalau kita bandingkan dengan Cina Taipei kan memang kelasnya beda. Peringkatnya jauh, kemudian kualitasnya bahkan bukan cuma 6-0 juga kita bisa menang. Mungkin lebih dari itu kita bisa dapat. Peluang kan begitu banyak. Tapi itu cocok lah, kita berterima kasih karena Cina Taipei sudah bisa menggantikan posisi Kuwait kan. Kalau nggak ada kita cuma satu match lawan Lebanon doang. Rugi dong kita. Jadi itu kesempatan dijadikan juga oleh Clifford ketika ada Cina Taipei atau Taiwan ini. Semua pemain yang belum banyak dapat jam bermain, termasuk dengan datangnya kembali Mark Klok setelah 1,5 tahun itu, kan bisa dimainkan. Dan semua ingin membuktikan kan. Ya, mumpung ini kesempatan, ya Mark Klok bisa bikin gol, bisa bikin assist, Beckham Putra semua kan bermain dengan bagus. Sain Patinama yang jarang dapat tempat sekarang bermain dikasih di posisi kiri. Jadi semua lah. Nathan Cho kan yang itu bermain dengan oke. Jadi pemain-pemain yang dianggap ini pemain inti mungkin diistirahatkan waktu itu untuk lawan Lebanon. Karena lawan Lebanon itu yang saya lihat ini cocok untuk karakter kita menghadapi Irak atau menghadapi Arab Saudi di round keempat. Ya, sehingga itu. Tapi saya yang kaget itu kemarin, yang gue bilang kita bisa bermain dengan sangat bagus, pemain-pemain itu. Dan Lebanon tuh bermain, tuh parkir pesawat di dalam, itu 81% loh. Mereka 19% penguasaan bola, Mas Kus ya. Itu dia datang pada tanggal 25 Agustus mengalahkan Qatar. Qatar ini kalah. Sebelum berangkat. Qatar loh, Mas. Ini dengan kita dipaksa untuk bertahan total. Dan bahkan dengan sekali-sekali mereka harus kasar kan, bermain dengan keras. Dan pemain kita jalan. Kemudian bagaimana Clifford bisa mengganti posisi 3-4-3 jadi flat 4. Kevin Dix bermain di tengah bersama dengan Jai kan tuh sesuatu yang luar biasa. Padahal di bench itu ada Rido, ada dengan Jordi yang sebelumnya main lawan Taiwan kan berdua. Dia bisa pakai Yakub Sayuri itu bermain di kanan kan tempatnya Dix itu. Ya kan? Kemudian di kiri ada Dean James. Dia coba mendorong Verdong bermain kan. Satu hal yang sangat penguasaan bola yang sangat tinggi. Saya memang nggak ada gol Mas Gus ya. Bungkus pasti juga terkesima juga ataupun melihatnya sesuatu yang beda gitu dengan timnas melawan Lebanon terutama. Iya, jadi saya melihat gini. Untuk pertama kalinya saya melihat filosofi sepak bolanya Clifford itu bisa diterapkan di 2 pertandingan kemarin. Itu untuk pertama kalinya. Karena waktu pertandingan kualifikasi putaran ketiga, saya lihat dia itu pragmatis. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Dia coba pertahankan itu. Karena waktu pertama kali dia coba waktu lawan Australia. Itu kan gagal. Dia main dengan formasi 4 di belakang, dia gagal. Di tengah pertandingan dia ubah jadi 3. Setelah itu dia konsisten dengan 3. Dia tidak berani mengubah. Nah sekarang ini karena bukan pertandingan resmi, hanya uji coba, dia berani bereksperimen. Dan baru kemarin tuh filosofinya tuh kelihatan tuh filosofi sepak bola yang ingin dikembangkan Clifford. Hasilnya memang tidak maksimal karena lawan Lebanon kita nggak mencetak gol. Tapi kalau kita lihat system of play, bagaimana kita mengontrol permainan, bagaimana kita memanfaatkan wing wonders-nya Belanda itu, Miliano di kanan, kemudian di kiri bergantian beberapa pemain dicoba James, gitu ya. Termasuk Beckham juga kan sempat dicoba. Lili Pali juga. Jadi kelihatan bahwa kemarin itu adalah gambaran tentang apa yang ingin dibangun oleh Clifford di timnas senior dan baru bisa dieksekusi dalam pertandingan uji coba. Nah masalahnya kemarin lawan Lebanon nggak bisa mencetak gol. Nah itu yang dikhawatirkan orang. Kalau lawan Irak nanti nggak bisa bikin gol juga, lawan Arab Saudi nggak bisa bikin gol, kan berarti nggak lolos dong. Kan kita harus menang, harus juara grup. Karena kalau nggak juara grup, udah ditunggu Bolivia loh. Itu lebih berat. Kita masuk ke zona yang sana ya. Kalau kita putaran kelima itu ketemunya Bolivia lebih berat. Jadi kalau bisa lolos di sini, kalau mau lolos di sini, kalahkan itu Arab Saudi, kalahkan itu Irak. Nah jadi apa yang sudah ditunjukkan kemarin itu sudah bagus. Nah sekarang tinggal bagaimana strikernya. Nah ini persoalannya, strikernya kemarin itu yang nggak ada. Mauro menurut saya belum lah, untuk senior belum. Apalagi dia ini baru pertandingan pertama ya. Jadi saya tidak menyalahkan Mauro karena memang dia baru ya. Dia butuh waktu adaptasi. Tapi kalau untuk bulan Oktober
menurut saya sih masih harus Ole. Kalau bukan Ole ya saya memang melihat ini udah bagus nih cara mainnya, sistemnya, opsi pilihan pemain juga udah banyak nih. Di belakang menurut saya yang paling padu itu kayaknya sih sekarang Ijes sama Dix. Kayaknya ya, saya nggak ngelihat Ijes sama Misilher. Enggak. Kalau Habder juga enggak. Masih berisiko. Jai Ijes sama Rido juga kayaknya enggak. Kayaknya sama ini ya. Iya, itu yang solid. Formula yang kemarin solid dua orang itu solid ya. Banget. Iya. Karena Dix itu bukan sekedar kuat, dia juga matang. Itu bedanya. Yang membedakan dia dengan Justin Hubner, dengan Rizky Ridho, dengan Misilher, dia matang. Dia matang. Kapan saatnya dia ambil, kapan saatnya dia tutup, kapan saatnya dia maju, kapan saatnya dia sapu bersih. Semuanya dia keputusannya tuh judgment-nya. Kita tidak mengatakan bahwa Ridho tidak bagus. Tapi Tapi bagus. Menghadapi putaran keempat begini ya, kayaknya kita menemukan double center back yang kita anggap, wah ini kuat ini, Bung. Dan itu kan gambaran yang sudah ada kemarin. Lawan Lebanon itulah gambaran dari dua bek antara Jai dan Dix yang pasti dia akan mainkan. Kalau dia sudah bisa mencoba itu, dua ini akan dia mainkan. Satu lagi Bung Ropan, posisi Tom Haye di babak pertama itu diisi oleh Verdong. Ya kan? Verdong yang melakukan gaya seperti Tom Haye. Dan hasilnya nggak mengecewakan, Bung. Iya, oke. Iya dong. Jadi dia menempatkan karena dia pikir dia masih punya bek kiri yang yang handal. Dean James bermain bagus loh kemarin. Luar biasa. Dengan Verdong bermain di sana kan dia punya kecepatan. Berbeda tentunya dengan Haye yang lebih stylish kan. Haye bermain. Nah, dia butuh pemain yang seperti itu. Kalau Joe Pelopesi kan memang bertahan benar ya. Main simple, box to box. Tapi dia perlu seperti Verdong yang mainnya tuh tough benar. Rebut bola bagus, punya kecepatan untuk masih muda juga, transisinya. Punya kecepatan. Iya, dan itu kita setelah Verdong kita kembali ke Dix yang masuk 9 tadi. Dix itu kalau dalam transisi bermain itu dia cepat untuk membantu serangan. Kalau Jai kan akan coba tahan dulu. Tapi Dix selalu banyak kemarin kita lihat dengan Lebanon pegang bola dan berani progresif untuk main lebih ke depan. Jadi saya udah melihat wah ini yang benar. Jadi bungkus. Jadi kita setuju nggak kalau mengatakan bahwa Verdong bisa jadi starting line up untuk menggantikan Tom Haye yang Anda lihat tadi kan hari ini lawan Persib lawan siapa hari ini? Persebaya. Anda bisa nilai. Jadi Tom Haye menurut saya karena dia terlambat mendapatkan klub itu mengalami penurunan level kebugaran. Saya pikir level fitness itu yang membuat dia kemarin tidak dimainkan sebagai pemain yang main 90 menit lah gitu. Dan menurut saya untuk mengejar sampai Oktober mungkin juga ada kekhawatiran pelatih dia nggak akan nyampe di level 90 menit. Karena itu pelatih kemarin eksperimen, dia coba Verdong di situ. Sebetulnya sudah ada Nathan yang hari sebelumnya main bagus. Tapi pelatih butuh yang more secure, lebih meyakinkan gitu loh. Makanya dicoba Verdong dan menurut saya Verdong meyakinkan. Jadi tidak mustahil nanti di pertandingan sebenarnya melawan Arab, melawan Irak, tidak mustahil Verdong main di situ bersama dengan tidak mustahil juga Tom Haye atau mungkin Nathan bersama dengan Joy. Joy ini yang udah pasti menurut saya. Joy pasti tidak tergantikan. Nah yang menarik, saya menduga cara main yang kemarin diterapkan oleh Coach Kluivert itu juga bagian dari upaya untuk mengaburkan tim analisnya Arab karena dan ada Irak. Mata Irak dan Arab. Jadi pasti mereka mengintip Mas. Dia diubah-ubah digeser-geser. Jadi Irak juga gitu. Iya, jadi saya juga memahami kenapa kemarin Verdong tiba-tiba di tengah. Saya bilang ini pasti bagian dari skenario besar juga. Dikacaukan. Karena Verdong nanti mungkin tetap main di bek kiri dong. Iya, bisa aja. Verdong akan ke kiri lagi bisa aja. Gitu. Bisa juga ya. Walaupun kita senang gitu, kita puas. Tapi ya mungkin Kluivert lihat dia, kau tetap ada di kiri. Dan bagi Verdong kan itu kejutan besar. Dia nggak pernah mungkin di klub dia juga di neck itu bermain di posisi gelandang. Karena agak ke dalam ya. Ke dalam. Kalau ke dalam bermain dengan 3 back dia bermain. Bisa. Tapi kalau bermain sebagai gelandang, mau gelandang serang atau gelandang bertahan itu mungkin baru kemarin dicoba oleh PK. Tapi bungkus, semua penonton, semua penggemar sepak bola netizen angkat topi buat Kakak Ricky dan Yaakob Sayuri. Iya, saya lihat dua pemain lokal yang sekarang sangat progresif, sangat berkembang. Itu memang Kambuaya bersama dengan Sayuri dan Rizky Ridho memang. Ya oke lah, Beckham memang kemarin main bagus ya, tapi level lawannya kan China Taipei. Beckham mungkin kalau untuk main menghadapi Arab lawan Irak mungkin akan mendapat menit bermain, tapi sulit untuk menjadi starter. Tapi kalau Sayuri kemarin luar biasa. Kita seolah-olah melihat versi lain dari Kevin Dix dalam diri Sayuri.
defense-nya kuat, naik turunnya bagus, dan dia selalu muncul gitu loh. Pada saat tim membutuhkan dia di posisi bek kanan, dia muncul. Jadi penempatan posisinya kemarin tuh jarang banget salah. Kadang-kadang kelemahan Sayuri ini kan tinggi terus gitu, overlap naik terus, dan di belakangnya lupa. Kemarin dia rapi. Itu bukan karena ada Miliano juga, sehingga Iya, betul. itu kan paralel itu, sejajar begitu. Pairing gitu ya, pairing. Iya, pairingnya tuh dapat. Ketika Miliano masuk, yang muncul overlap adalah Sayuri, gimana? Padahal kan dia kalau di Malut kan dia lebih didorong ke depan, Mas ya. Iya, Bukan di wing ya. Di wing, bukan di kanan. Tapi kemarin nampaknya Kluivert bisa menemukan itu, dan dia saya lihat itu bermain secara back to back sebagai starting 11 loh. Iya. Bermain dengan Taiwan, itu dia dengan Audero yang tetap dipertahankan saat bermain lawan Lebanon. Dan bermain yang sangat bagus. Dia kan yang memberikan salah satu assist ke Eleanor Reinders. Gol Eleanor Reinders dari kanan. Dari kanan, Yakob yang memberikan itu, dan cerdas sekali. Dia nggak asal angkat bola, Boy. Jadi dia lihat dulu posisi dari Iliano Masuk. Sebelum kita beri Kakariki bagaimana? Kakariki bagaimana? Luar biasa. Ini satu kata bisa, itu pemain yang bagus. Makanya ketika dia diambil terus oleh pemain-pemain Lebanon kemarin kelihatan sekali skill bagus. Bahaya sekali. Teknik bagus. Dan pasti dilihat oleh pemain-pemain Arab. Dan dia makin matang. Makin matang memang. Pemain Arab, pemain Irak lihat tuh pasti. Sip, kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita langsung ke Bungkus soal posisi depannya. Ini hampir sama dengan U23 kita kan ya. Iya. Kita tidak punya striker nomor 9 lah ya. Mauro juga yang tadi Anda bilang ini pemain masih muda, pertama kali, tentunya beradaptasi juga perlu waktu. Lalu kita akan menghadapi Irak. Kita akan menghadapi Arab Saudi. Krusial sekali, gimana Bu? Nggak cetak gol ya nggak menang kan? Iya, harapan terbesarnya Ole sembuh dan bisa main. Itu harapan terbesar. Ya itu doa kita tuh. Betul. Alternatif keduanya, Coach Kluivert harus punya skenario bermain tanpa nomor 9. Apakah false nine, apakah menjadikan pemain lain sebagai false striker. Kemarin udah dicoba kan ketika bisa ditarik. Betul. Nah, sempat di eranya STY itu juga Ragnar Rotmangun kan main di posisi itu. False nine ya. Meskipun dia bukan seorang striker murni, tapi dia bisa mainkan peran itu dengan baik. Bahkan Rafa Strijk yang paling sering dicobakan. Nah, saya berharap Kluivert punya skenario itu. Memainkan pemain yang bukan striker murni, bukan natural striker, tapi bisa memainkan peran sebagai striker. Nah, saya berharap itu dilakukan, dieksperimen lah, dipikirkan dengan baik, sehingga kita punya Miliano yang sudah sangat bagus di kanan. Di kiri nanti Ragnar juga mudah-mudahan sembuh. Itu kan kiri kanannya udah kuat sekali. Nah, tinggal siapa nih yang bermain sebagai false nine-nya itu, atau kalau enggak strikernya lah, kalau memang dia mau tetap bermain dengan striker. Saya berharap itu betul-betul dapat ditemukan. Kirinya Rotmangun, kanannya Miliano itu maksudnya udah oke itu. Bisa lah membongkar pertahanan Arab maupun Irak. Tinggal siapa yang menjadi pencetak golnya. Ini Irak walaupun menang juara Kings Cup, susah payah juga. Iya kan? Iya, lawan Hong Kong aja. Iya. Itu berat. Melihat Hong Indonesia yang bermain seperti sekarang ini. Ya pasti mereka lihat lawan Lebanon itu mereka putar. Iya kan? Videonya mereka lihat. Iya. Cuma kalau mereka kemarin sama Hong Kong susah payah, Hong Kong lebih bikin gol sebelum mereka Muhammad Ali bikin gol lagi lawan Thailand juga mereka susah. Saya pikir kita masih punya harapan lah. Masih punya harapan untuk bisa membuat perlawanan terhadap mereka dengan kondisi pemain yang sudah berbeda. Tidak boleh kita samakan dengan di putaran kedua kan. Waktu kita kalah di Basra dan kalah di GBK ini sudah jauh. Cuma kita menyambung apa yang dikatakan Mas Kus, memang bisa saja dicoba untuk posisi false nine. Cuma masalahnya kan kita tetap ada pemain nomor 9 ada Ramadan Sananta dan Mauro Silstra. Apakah mungkin pertanyaannya dua-duanya ini tidak akan dimainkan padahal mereka nomor 9 yang ada di dalam tim ya. Itu tergantung dari pelatih, tapi bisa juga Ragnar bisa bermain ke dalam ya. Kemudian ada Lili Pali yang masuk atau Kakariki yang masuk dari sana untuk dicoba karena kita masih punya Egy juga kan. Ada Egy, bisa saja. Cuma berarti dua pemain ini nganggur. Lain halnya kalau Ole sudah fit benar. Tapi kabar terakhir sih mengatakan Ole kata ketum sudah WA dengan sudah jogging ya, dan berkeinginan untuk bisa bermain di putaran keempat
Dia sudah bicara Cuma ke mungkin Patrick, masalahnya untuk main 90 Iya. menit kayaknya berat. Dengan berapa bulan nih dia sudah nggak berlatih. Ya jangankan Ole ya. Kita lihat Tom Haye aja Tom Haye. 2 bulan nggak dapat klub itu kan Langsung cukup drop kan. Iya. Ya memang ada faktor usia juga ya. Tapi menurut saya Ole tidak bisa terlalu diharapkan untuk main 90 Iya, menit. enggak. Tetap pelatih harus punya skenario bermain tanpa Ole. Iya. Iya. Nah, itu yang paling Itu penting. penting. Karena kita wing kanannya udah paten, ada Miliano, masih Tengah ada Egy bagus, juga. belakang solid. Iya, kita kemarin tuh lawan Lebanon tuh menurut saya sudah menggambarkan sebuah tim yang yang punya kemampuan bermain seimbang dengan tim-tim Iya. papan atas Asia. Kemampuan bermain ya, Iya, iya. bukan kemampuan memenangkan pertandingan. Iya. Bermainnya dulu udah bisa mengontrol. Bayangkan sekelas Lebanon kita dikte, kita kurung terus, kita bola berapa lama kita kuasai, mereka nggak bisa rebut bola. Kita ciptakan sejumlah peluang. Nah, tinggal sekarang saya lagi pelatih harus mikirin bagaimana mencetak golnya, bagaimana memainkan skenario ketika Ole tidak bisa bermain. Itu kuncinya di situ nanti. Ya. Iya. Termasuk Ragnar juga nih, Bung. Ragnar sudah lama nggak main. Iya kan? Tapi sudah mulai main. Udah loh. mulai main, Di iya. Dender udah mulai main. Betul. Di klub sudah mulai main. Betul. Tapi kemarin memang sangat istirahatkan dia. Tapi Khawatir. untuk mencapai Khawatir. puncaknya perlu waktu ini. Iya. Karena memang dia dibutuhkan di Tapi putaran kalau berikut. Ragnar saya yakin bisa ngejar Iya. karena di samping usia masih cukup muda, Iya. dia di klubnya rutin bermain. Beda dengan kasusnya Tom Haye yang kemarin sama sekali nggak punya klub kan, baru sekarang punya klub. Beda Iya, tuh. iya. Jadi memang sengaja dia disimpan, Mas, untuk putaran Iya. keempat kelihatan. Iya. Atau Untuk tampil. bagian dari taktik juga. Ya kan Biar kelihatan. nggak ketahuan juga. Karena di posisi itu ada Lili Pali kan. Kan Jadi pelatih bisa. kan harus punya kuncian-kuncian begitu. Iya, iya, iya. Begitu ya. Jadi ya bisa saja sih, bisa saja kita. Nah ini berharap. menarik, Audero ya kan, dipasang dan satu percobaan tembakan dari pemain Lebanon Iya. dia blok. Iya. Itu kelasnya memang Dari kelas Darwich Itali itu ya. pemain Iya, nomor kalau menurut 7. saya kita sekarang sudah ketemu kiper nomor 1. Iya. Saya mau tanya itu sebenarnya. Martin Paes tuh bagus, Iya. tapi kalau Audero lebih bagus. Memang harus diakui itu. Martin Paes tuh bagus, Iya. tapi Audero emang kelasnya emang ya gimana sih, pernah main di Juve, pernah main di tim sebesar Sampdoria, Inter sekarang main di klub Serie A. Jadi Iya. nggak ada ini nggak ada keraguan kalau saya sih Audero nomor 1 saat ini. Jadi kelas Serie A, Mas. Iya. Jadi kalau sudah menjadi kiper. Sama seperti Kevin Dick kan, Iya. kelas itu memang kelas Bundesliga, Kelas nggak bisa Bundesliga. bohong, iya. Iya. Dia naik kelas benar kan dari Copenhagen di Liga Denmark ke main di Mönchengladbach. Ini kan. juga menarik bahwa Libanon bermain seperti gayanya Timur Tengah, mancing. Iya. Berapa? Itu saya suka juga. Iya. Kemarin Biarin. banyak orang kesel kan di Kesel. dunia maya. Saya bilang enggak. Enggak. Loh. Saya memang mengharapkan mereka begitu. Iya. Karena nanti Irak, Arab Saudi Akan begitu lagi. Saya justru seneng kemarin. Makanya saya agak kecewa waktu Tom Haye nggak mau salaman. Iya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa, Tom. salaman aja. Itu biasa Iya. karena nanti kamu akan menghadapi yang lebih dari itu. Betul. Iya. Nggak apa-apa itu. Itu kalau kita lihat itu mereka main lawan Thailand, Mas. Irak ini Iya. itu kasar benar. Parah itu. Parah. Parah. Mana Iya. itu Dia hajar itu dia Songkrasin setengah kan, tiang sangat- itu iya, dia. Iya. Itu bagus nggak kena kartu merah ya? Iya, tapi dia diusir merah juga. Akhirnya merah ya? Akhirnya merah. Betul. Sangat Tapi itulah gambaran bahwa nanti kita akan menghadapi lawan yang mungkin bermain seperti itu. Ya. Apalagi ketika mereka tertekan ya. Berbagai Tapi cara Kevin mereka. Dix agak terpancing juga nih, Bung. Ya, ini memang salah satu di lini belakang yang harus diingatkan itu memang Kevin Dix. Karena mungkin karena faktor bakar besinya itu. Bakar. Jadi dia agak sedikit suka naik. Tapi kalau di sebelahnya ada Jay Ijes, biasanya Ijes yang menenangkan. Iya, kelihatan itu ya. Tapi Jaisus juga kemarin kelihatan juga kan maju Iya. juga kan. Dua-dua kartu kuning, Mas. Ada Verdong juga. Verdong ini kan stay cool orangnya kan. Oh, iya. Jadi saya sih berharap Verdong. dengan ada Verdong, dengan Ada ada Joy. Ijes, ada Joy juga. Oh, yang di tengah. Ini bisa Iya. meredam pemain-pemain yang lain. Saya nggak terlalu khawatir kalau Kevin Dix itu, saya tahu dia tahu batas lah gitu. Karena dia nih pemain berpengalaman dan sudah menunjukkan itu. Saya justru lebih khawatir kalau misalkan pemain-pemain yang lain terpancing gitu loh. Kemarin makanya waktu Tom Haye agak terpancing tuh saya agak khawatir karena dia kan pemain penting di lini tengah. Oh iya. Jangan sampai dia terpancing nanti. Ricky Kamboya juga jangan sampai terpancing. Karena ini nih pemain-pemain kunci di tengah kita nih. Jangan sampai duelnya nanti kan banyak di tengah itu. Iya, Duelnya pasti. kan banyak di tengah. Karena kita akan mampu mengimbangi. Kita akan mampu mengimbangi dalam possession. Kita akan mampu mengimbangi dalam pertarungan di tengah. Jadi akan banyak benturan di tengah. Iya, Arab punya kekuatan di tengah, Irak punya Iya. kekuatan di tengah. Jadi pertarungannya memang akan banyak di situ, Boy. Ya, kita akan lihat nantinya dengan apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan formasi starting 11. Apakah komposisi yang lawan Lebanon itu tetap akan dimainkan atau ada perubahan? Tapi saya pikir lawan Lebanon itu sebagian besar masih Kerangka ya? kerangkanya udah kelihatan di situ. Satu lagi Akan main. menarik tentang
endurance dari para pemain ya. Kan kita bermain di Surabaya kemarin. Iya. Iya kan, yang humid pastinya ya. Dan Lebih kita enak, main di Arab lebih Saudi enak. juga hampir sama juga. Ini menunjukkan bahwa secara fisik pemain-pemain yang dari Eropa dan juga pemain-pemain dari Liga Super sudah sangat siap nih, Bung. Iya, karena kebetulan pertandingan juga berjalan ketika kompetisi sudah running ya. Iya. Itu beda dengan kalau kompetisi masih di awal ya. Iya. Ini sudah running 3 pekan, 4 pekan, di Eropa kan banyak yang sudah 4 pekan. Itu biasanya level pemain sudah bukan lagi di 65 70, sudah mendekati 80, bahkan ada yang sudah 90. Iya. Jadi memang kemarin menurut saya sih ujian yang bagus, tidak hanya dari sisi aklimatisasi cuaca, tapi juga dari level kebugaran. Dan saya melihat pemain kita sudah siap itu sebagian besar. Mungkin yang belum seperti yang saya bilang tadi Tom Haye, kita nanti Iya, juga iya. tunggu Ole seperti apa, Ragnar juga belum. Ya mudah-mudahan semua mencapai level fitness di bulan Oktober nanti. Kalau bilang cuaca juga, Boy. Saya pikir di suasana di Arab nanti itu di Jeddah kan kita bermain di Jeddah kan, King Abdullah itu sudah lebih enak karena main malam Iya. daripada bermain sore. Itu kita main malam tuh kalau sudah bermain di atas jam 9, jam 10, suasana lebih Agak sejuk. Iya, agak lebih sejuk, lebih enak. Jadi enak buat pemain-pemain juga untuk bisa tanding karena di kita sudah dini hari, Mas. Iya. Sudah ke dini hari. Selisih 5 jam. Ini Arab persiapan luar biasa ini. Iya. Oh iya, Mereka Ceko, diuntungkan sebagai tuan rumah, uji coba uji mereka coba ke Eropa. ke Eropa juga gimana? Ya, di satu sisi memang kita akan menghadapi tantangan tuan rumah yang memiliki persiapan lebih baik ya, main di Keuntungan. kandang sendiri. Iya. Tapi jangan lupa loh, di sana supporter kita akan sama banyaknya dengan supporter tuan rumah. Iya, Setuju. bahkan mungkin lebih banyak, Mas. Malah lebih banyak. Kita akan lebih banyak berisik punya, lagi. Iya, lebih banyak punya supporter dibanding supporter Irak misalnya. Melawan tuan rumah Arab pun mungkin Iya. jumlah supporter kita nggak kalah banyak. Iya. Karena yang sekarang sudah mau antri beli tiket pun banyak sekali Banyak. nih. Iya. Dan yang kedua, kita sudah punya pengalaman main di sana. Betul. Itu keuntungan Iya. kita. Jadi kita sudah punya pengalaman main di Arab dan kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Iya, supporter Garuda Arab tuh banyak loh, ya. Dan Bung Ropan, pertandingan pertama kita lawan Arab Saudi. Arab Saudi. Iya. Ini Lawan agak Arab. menguntungkan kalau kita ya dengan kondisi kita mencuri poin, menang lah bisa. Ya walaupun Arab punya apa ya, ada mereka mungkin termotivasi lebih oke karena mereka bisa tahan Ceko, Iya. ya bisa kalahkan Makedonia Utara. Makedonia Utara kan yang menggagalkan Italia kan Iya. waktu di playoff. Tetapi kita punya modal kuat juga dengan 2 pertandingan di putaran sebelumnya kan. Kita tidak kalah di Jeddah, draw ketika masih dipegang Mancini dan kita bisa menang 2-0 di Iya. DBK. Jadi kita bisa punya modal yang kuat untuk bisa menghadapi mereka. Saya pikir oke, kalau bisa dilihat dengan kita bisa mencuri kemenangan di sana. Ya harus yakin dong. Betul. Harus Iya. yakin. Ya boleh banyak yang meragukan begini dengan timnas Saudi, tapi janganlah, kita harus tetap mensupport. Oh, kalau lihat Iya. main lawan Lebanon sih saya pikir Kalau lawan Lebanon kemarin kelihatan, kita punya keyakinan. iya. Justru Irak ini sebenarnya. Iya. Gitu ya. Saya justru khawatirnya kita lawan Irak. Pertama karena Irak nih rekornya lawan kita ini bagus sekali Bagus, gitu ya. iya. Dan yang kedua, pemain-pemain Irak itu kan rata-rata sudah teruji main di Eropa. 60% pemain intinya itu Iya. kan pemain-pemain yang main di Eropa. Jadi saya justru lebih khawatir lawan Irak ketimbang lawan Arab. Iya. Tapi kalau Dan kita- lebih keras ya. Tapi kalau kita menang lawan Arab lebih enak. Ya, itu dia. Lebih enak. Itu dia. Berarti draw aja aman ya. Kita menang lawan Arab Saudi, kemudian oleh Romani main, Ragnar main, dan semua dalam kondisi bugar. Iya. Tom Haye juga level kebugarannya udah tinggi. Nah itu skenario ideal itu. Iya. Oke, Bung Ropan, bungkus. Udah 4 segmen kita bicara, hampir 1 jam. Banyak sekali U23 dengan tim dan juga timnas senior, ya kan? Iya, betul. Kita menghadapi SEA Games, Ya. ya kita harapkan siapa yang terpilih jadi pelatih, Ya. nama-nama tadi kita sebutkan, Ya. dan yang pasti Oktober Putaran melawan keempat. Arab Saudi dan melawan Irak. Iya. Kita doakan support timnas, selalu support Amin, timnas, amin. Amin. supaya apa yang kita cita-citakan Piala Dunia di depan kita. Iya, amin. Iya. Terima kasih Bungkus. Kapan lagi kan? Iya. Thank you Bungkus, thank you Baik, baik. Bung Ropan. Siap. Sampai di sini Sportcast, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.